Nah, oke teman-teman ya, ini kita lanjut part 2 setelah kita membahas kemarin di part 1 itu membahas tentang aki, bagaimana kondisi aki tersebut yang masih bagus dan layak pakai, itu kita sudah dibahas secara detail di video kemarin ya di part 1. Nah, kemudian di part 2 ini saya mau membahas tentang penyebab kerusakan-kerusakan aki yang tidak wajar ya teman-teman. Nah, jadi sebetulnya aki tersebut itu memang bisa saja rusak kalaupun nggak dipakai ya teman-teman. Nah, jadi kerusakan aki itu ada 2 poin ya. Ada 2 penyebab. Di mana aki tersebut sudah memang umurnya terlalu lama di toko, lama nggak dijual, itu lama kelamaan pasti nanti umur pakainya setelah dipasang di motor itu pasti tidak menjangkau daripada standarnya. Katakan aki-aki bermerek seperti ini ya, aki Yuasa, aki GS dan aki Honda seperti ini. Nah, ini ada bawaan Honda dan ada bawaan Yamaha ya. Nah, ini sebetulnya merek-merek ternama. Merek-merek ternama seperti ini, kalau saya pasang di motor, itu saya jamin umurnya sudah dipastikan di atas 2 tahun. Memang ada beberapa jenis aki yang ini ya, kondisinya itu gagal QC atau artinya produk gagal. Mungkin itu hanya beberapa persen saja ya, beberapa persen kecil saja. Saya juga pernah menemui. Nah, jadi dari beberapa merek ini adalah yang paling saya rekomendasikan, yaitu GS, merek Honda. Biasanya merek Honda ini belinya di dealer resmi, kemudian aki Yuasa. Tapi teman-teman hati-hati ya, jangan sampai tertipu dengan yang namanya GS-GS-an. Memang bungkusnya itu GS, cuman di sini ada tulisannya, ada G ini singkatannya apa, terus S ini singkatannya apa gitu ya. Nah, jadi jangan sampai tertipu. Biasanya di atasnya itu memang segelnya seperti ini, ada tulisan putih. Nah, ya. Ada seperti ini. Nah, kalau ini kan aki semi ya, ada juga yang full kering. Kalau aki semi itu biasanya dapat aki dan juga dapat airnya meskipun aki ini aki kering. Nah, tentunya kalau kalian pengen yang ori, lebih baik beli saja di yang sudah saya cantumkan di situ, itu bisa jaminan original ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya mau membahas tentang penyebab kerusakan aki di part 2 ini ya. Kerusakan aki itu saya ulangi ya, ada 2 poin. Ada yang memang umurnya akinya itu sudah lama di toko ya. Ada juga itu bisa disebabkan daripada pengisian atau setrum atau tegangan yang masuk ke aki terhadap keluaran daripada kiprok. Ini ada kiprok, ada beberapa kiprok ya. Itu terlalu besar. Nah, jadi saya ulangi lagi ya. Memang kerusakan aki itu biasanya yang pertama memang dari segi umurnya itu sudah terlalu lama tertimbun di toko. Kemudian ada juga penyebab yang kedua, itu biasanya diakibatkan oleh tegangan yang berlebihan masuk ke aki untuk melakukan proses pengisian. Nah, udah jelas ya. Dan yang ketiga, mungkin ada dari ketika kita mengecas aki, tegangannya terlalu besar, itu kan sama saja dengan kerusakan kiprok ya. Jadi intinya tegangan yang masuk ke aki itu terlalu besar secara terus-menerus. Oke. Dari situ. Di sini sudah saya jelaskan ya teman-teman. Di sini sudah saya ambil contohnya. Di sini ada beberapa merek, ini kiprok yang sering kali dia menyebabkan aki tersebut rusak secara tiba-tiba. Nah, makanya teman-teman ya, sebelum saya itu mengganti yang namanya aki, lebih baik itu teman-teman bisa biasakan mengecek dulu tegangan yang masuk di aki tersebut itu berapa. Nah, jadi di situ tegangan standarnya daripada masuk ke aki itu enggak lebih dari 15 volt ya. Jangan sampai lebih dari 15 volt ketika kita itu mengecek tegangan yang ada di motor ya. Motor hidup kan ya, motor hidup, terus kemudian kita cek seperti ini. Nah, tegangan itu jangan sampai melebihi daripada 15 volt. Sudah mentok saja di 15 volt. Kalau 15 volt, sekian itu sudah masuk dalam kategori over ya. Sebetulnya 15 volt itu masih bisa diasumsikan masih dalam standar ya. Masih aman. Yang paling normal ya, yang paling normal itu biasanya masuk di angka 14,5. Ya, 14,5 mungkin ada toleransi dari alat, makanya kan ada biasa membacakan itu 15 volt paling mentok ya. Itu kan ada toleransi daripada alat, setiap alat itu kan pembacaannya pasti ada nilai toleransinya. Nah, yang terpenting kalian itu sebelum mengganti aki, cek dulu tegangan akinya itu berapa.
ketika motor itu dihidupkan sambil digas ya. 15 volt lebih sudah dipastikan kiproknya yang bermasalah ya. Kalau spoolnya yang bermasalah itu biasanya tegangan itu enggak tegangan itu enggak masuk sampai ke 15 volt 14 volt. Itu biasanya nggak bisa ngisi. Pokoknya tegangan yang masuk kalau spool yang bermasalah, kiprok nggak bisa mengeluarkan setinggi lebih dari 12 volt. Bisa juga 10 volt atau dan lain-lainnya 11 volt. Ketika digas itu nggak bisa naik lagi. Itu biasanya spool yang bermasalah. Tetapi nggak selalu spool dan juga kiprok yang bermasalah. Mungkin ada dari kabel-kabelnya atau soket-soketnya yang bermasalah. Sering saya temui, kadang kabel nggak putus, tetapi yang di dalamnya itu putus ya tembaganya. Nah, jadi di situ yang perlu kita cek. Jadi kalian itu harus paham dari mana jalur-jalurnya pengisian. Itu kalian itu harus paham ya. Jadi di sini ya pentingnya kita itu menentukan sebelum kita itu langsung vonis ganti aki. Karena memang kebanyakan keluhan dari bengkel di sini sering dapat bengkel termasuk bengkel lemparan ya teman-teman. Jadi bengkel lemparan daripada motor-motor konsumen yang belum kenal ke kita itu ya. Mungkin dari beberapa bengkel itu belum melakukan proses pengecekan aki secara SOP. Nah, secara SOP pengecekan aki yaitu tadi dicek dulu tegangan yang masuk berapa. Kalau tegangan masuk itu normal, kita langsung ganti aki, aman ya, sudah aman. Karena kenapa saya itu mengganti aki kalau di bengkel ya, mengganti aki kalau di bengkel saya kasih berani garansi sampai 1 bulan asalkan tegangan itu normal ya teman-teman. Nah, dan juga ya teman-teman, lebih baik disarankan kepada konsumen ketika motor tersebut itu masih double starternya itu selalu digunakan atau double starternya itu masih aktif digunakan setiap hari, lebih baik disarankan usahakan pakai kiprok yang original. Karena memang dari sini ada beberapa merek kiprok ya, ada beberapa merek kiprok yang memang dia di awal itu memang normal-normal saja, tetapi memang umurnya itu nggak lama ya. Umurnya itu memang nggak lama, nggak sampai 1 tahun sudah rusak dan sehingga akinya sudah ngedrop juga ya. Karena begini teman-teman, nah ini secara jujur-jujuran saja ya. Kalau kiprok KW yang sering saya temuin ya di lapangan, kalau kalian itu memakai kiprok KW, anggap saja kiproknya baru KW, akinya baru, merek apa saja pokoknya bisa. Bahkan merek yang terbagus pun kalian pakai. Kiprok baru pakai yang KW, akinya pakai yang bagus. Itu nanti kalau kiproknya kalian itu rusak ya, kebanyakan kalau kiprok KW itu sudah dipastikan akinya teman-teman itu pasti nanti akan rusak. Saya nggak menakut-nakuti, cuman yang sering kali saya dapatkan di lapangan memang seperti itu. Kalau kiprok KW itu rusaknya bisa ngerusak juga aki. Nah, jadi nanti ketika disarankan untuk mengganti dua-duanya lagi, ya keberatan ya. Kalian itu ya keberatan si konsumennya. Nah, ya mau gak mau kita harus bisa seperti itu karena kita kerjanya itu juga kerja main aman ya. Kita itu kerjanya main aman. Nah, jadi teman-teman kalau mau sayang terhadap akinya, sudah terlanjur beli aki yang bagus ya. Beli aki yang bagus, tetapi kalau kiproknya itu kalian itu masih pakai kiprok KW, segera ganti pakai kiprok yang original ya. Biasanya pakai kiprok yang originalnya seperti apa Mas? Ya, ini saya sarankan. Saya sebetulnya itu kalau pakai kiprok terutama yang motor-motor series yang soket 4 seperti ini ya, saya itu biasanya pakai kiproknya Vario. Nah, tetapi dengan catatan ya teman-teman, di sini ada soket yang warna hitam dan soket yang warna hijau. Nah, kalau soket yang warna hitam itu biasanya dipakai Honda series. Jadi kalian itu kalau mau beli ya, usahakan kalau soketnya yang di sini itu hitam, kalau bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini seperti ini sama ya bentuknya. Kan warna soketnya itu kan hitam. Kalau kalian itu mau beli soket yang warna hitam, usahakan beli juga yang baru, yang original itu beli yang warna hitam. Itu saja gambarannya. Untuk jenis kiprok seperti ini ya teman-teman, kalau kiprok motor-motor terbaru itu berbeda. Nah, kalau injeksi beda lagi. Ini masih jenis karburator ya. Karena memang ada beberapa yang motor injeksi. Nah, ini sepertinya punya Imyojin ya. Motor injeksi ini nggak sama, sudah beda jalurnya ya. Nah, ini kalau Supra Grand ini seperti ini ya.
Supra, Grand, Yamaha, Jupiter, terus Vario 110 itu pokoknya kalau yang berjenis tipe karburator itu kalian itu harus samakan untuk warna soketnya. Kalau yang warna hijau kalian cari yang warna hijau. Nah, kalau saya sarankan ya teman-teman, kalau soket yang warna hitam seperti ini kalian itu beli punya Grand ya, yang kodenya itu GN5. Kalian itu pasti nanti ini ya bisa dapat yang original. Nah, Pak cari aja yang mudah didapat. Sama dengan punya Grand substitusinya, yang kodenya itu GN5. Grand, Supra itu sama ya. Nah, kemudian kalau yang soketnya itu warna hijau ya, itu bisa kalian pakai punya motor Vario CS1 dan juga Vario 110 ya, Vario 110 CS1 apalagi kemarin ya, ada 3 ya, saya lupa. Mungkin nanti akan saya sematkan di ini ya, di keranjang kalau kalian mau beli yang original dan terjamin kualitasnya. Nah, di situ kita kembali lagi ya. Kalau mau mengganti aki, kalau kalian itu sayang akinya, karena memang benar kondisi tegangan daripada kiprok imitasi itu pada saat kita ganti aki tegangannya normal, kita kan nggak tahu ya umurnya kalau kiprok yang KW ini berapa setelah kita ganti aki. Ya kita rasa normal-normal saja setiap harinya, tetapi itu sudah pasti ini menjadi ancaman kalau kiprok KW ya. Nah, kalau kiprok yang original keistimewaannya tuh begini teman-teman, yang sering kali saya temukan ya, kiprok yang original terus kita beli itu nanti rusaknya itu nggak akan merusak aki ya, tegangannya dia itu malah turun, malah nggak ngisi aki itu ya. Lebih baik aki itu ngedrop karena nggak diisi daripada aki itu ngedrop karena kelebihan tegangan atau kelebihan setrum. Nah, kalau ngedrop nggak keisi, kondisi tersebut masih bisa sehat, dicas wis normal lagi seperti semula ya untuk kondisi akinya. Jadi sel-sel yang di dalam itu nggak sampai panas ya teman-teman. Nah, jadi itu yang perlu diketahui. Makanya saya sarankan kenapa kalian itu harus pakai kiprok yang asli ketika double starter kalian itu masih aktif dipakai setiap hari. Karena kasihan nanti kalau kerusakan dua-duanya kalian itu harus disarankan membeli aki lagi dan kiprok lagi. Nah, begitu. Kalau memang kepepet nggak ada dana ya, lebih baik kalian itu beli kiproknya dulu wis. Kiproknya dulu dioriginalkan ya. Kiproknya dulu itu dioriginalkan. Nanti bulan depan atau 2 bulan lagi kalian itu belikan aki yang bagus, itu masih bisa aman. Itu yang saya sarankan kepada konsumen itu seperti itu. Nah, oke ya, mungkin itu saja daripada untuk video part 2 ini. Mungkin saya lanjut untuk di video part 3 nya ya. Mungkin itu saja, terima kasih. Kalau yang ada belum paham silahkan tanya di kolom komentar, mungkin nanti akan langsung saya jawab di komentarnya ataupun saya jawab pakai video, mungkin ada yang belum paham. Terima kasih. Wassalamualaikum.